selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Hilang kendali, bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar MTSN tabrak rumah dan pejalan kaki di tanah datar. Saat nonton bareng Piala Dunia, pencuri di Padang Pariaman bawa kabur sepeda motor teman barunya. Tambang batu bara meledak hingga bus pariwisata terbakar. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kecelakaan bus pariwisata kembali terjadi di Sumatera Barat. Kali ini menimpa rombongan pelajar MTSN 7 Agam pada Kamis siang di daerah Kota Baru, Tanah Datar, sekitar 15 km dari Bukit Tinggi. Akibat kecelakaan itu, 3 buah rumah rusak parah dan beberapa orang terluka. Peristiwa itu terjadi saat bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi tak bisa dikendalikan sopir dan menabrak 3 buah rumah yang ada di sisi jalan. Selain rumah, bus juga menabrak 2 pejalan kaki. Sedangkan 42 penumpangnya selamat. Menurut saksi mata, ia bersama rekannya Asrul tengah memperbaiki sepeda motor di bengkel. Tiba-tiba bus pariwisata datang dari arah Bukit Tinggi dengan kecepatan tinggi hingga berhenti setelah menabrak 3 rumah. Ia selamat, namun rekannya Asrul menjadi korban. Montir sepeda motor itu terjepit badan bus dan tertimpa reruntuhan bangunan. Warga sekitar yang mendengar rintihan Asrul segera menolong dan melarikannya ke rumah sakit. Kalau kronologisnya yang awak tahu, kendaraan kos secara tiba-tiba datang dari arah Bukit Tinggi kan. Jadi kami kebetulan sekarang di bengke Barampe memelan Honda. Waktu itu kalau kecepatan tinggi datang arah kemari. Jadi awak pribadi dari selasuh lagi kendaraan tidak dapat, cuma kawan yang sebelah awak tuh dibawa kendaraan kok juga dibawa kolong itu ya. Hasil penyelidikan sementara polisi, kecelakaan tunggal ini disebabkan kerusakan pada bagian kemudi. Bola-bola setir putus sehingga sopir tak bisa mengendalikan bus yang tengah melaju kencang. Bus pariwisata yang ditumpangi oleh pelajar MTSN Candung Bukit Tinggi dari arah Bukit Tinggi menuju ke arah Padang. Sesampainya di TKP, tepatnya di Kota Baru, bus mengalami pecah untuk ball joint setirnya sehingga kendaraan lepas kendali dan menabrak 3 rumah dan 1 bengkel. Setelah kejadian tersebut, 38 pelajar bersama 4 guru mereka membatalkan perjalanan ke Padang dan memilih kembali ke sekolah mereka menggunakan bus pengganti. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Namun 4 warga dan kondektur bus dirawat di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang karena menderita luka hingga patah tulang. Sedangkan sopir bus ditahan polisi untuk dimintai keterangan. Dina Amrina melaporkan dari Padang Panjang. Polisi belum bisa melakukan gelar perkara kasus tambang meledak di Sawalunto karena kandungan gas metan yang masih tinggi, serta runtuhnya lubang tambang sepanjang 160 meter. Hal itu dijelaskan Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Dwi Sulistiawan, kepada pers di Padang Kamis sore. Polisi telah memeriksa 11 orang yang terdiri dari para pekerja dan pegawai tambang untuk mengungkap kasus ledakan yang menewaskan 10 orang tersebut. Belum ada tersangka dalam kasus ini karena menunggu gelar perkara dilaksanakan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa yang terjadi Jumat pekan silam tersebut. Sampai saat ini kondisi lubang masih belum bisa dimasuki karena
Yang pertama, dimungkinkan di dalam masih banyak gas. Yang kedua, lubang yang akan dilalui ke TKP itu saat ini sedang runtuh, sedang tahap perbaikan. Tahap perbaikan ini sudah sampai kedalaman 160 meter. Tambang batubara milik PT Nusa Alam Lestari Jumat pekan lalu meledak dan menewaskan 10 orang pekerjanya. 2 orang selamat. Menurut polisi, dugaan sementara ledakan disebabkan konsentrasi gas metan yang tinggi di dalam lubang dan tersulut percikan api. Keberadaan gas metan di pertambangan yang masuk ke perut bumi tak bisa dihindarkan. Namun, risiko meledaknya bisa diminimalisir dengan cara menghembuskan udara segar ke lubang tambang dalam jumlah besar. Dengan cara itu, tak ada gas metan yang terperangkap karena mengalir keluar akibat hembusan udara segar tersebut. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Erik Caniago adalah salah seorang pelaku usaha ekonomi kreatif di Kota Padang, mengolah limbah paralon menjadi karya seni dan aneka hiasan bernilai tinggi. Lihat saja hasil karyanya. Ada tas, jam dinding, pajangan, hingga lampu hias. Cantik bukan? Usaha ini sudah dirintisnya sejak beberapa tahun lalu dan menghasilkan pundi-pundi yang menjanjikan. Namun, tak berjalan mulus begitu saja. Beberapa kali hasil karyanya dicuri. Bahkan, karya cipta yang dibuatnya juga pernah diakui milik orang lain. Selain merugikan secara finansial, pencurian tersebut juga mengancam keberlanjutan usahanya. Takutnya nanti barang kami atau produk kami diduplikasi tanpa merubah bentuk atau model gitu. Tetapi dan kejadiannya selama ini udah sering terjadi sama kami sendiri gitu kan. Di pelaku pengolahan daur ulang sampah ini produk kita diakui orang lain. Itu aja keresahan paling tinggi. Ternyata setelah kita didapatkan oleh hak cipta hak produk itu alhamdulillah sekarang udah merasa aman sekali gitu kan. Untuk memberikan perlindungan dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya cipta tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam undang-undang. Dengan pendaftaran hak cipta tersebut, produk UMKM akan dilindungi undang-undang, sehingga terhindar dari pencurian karya. Produktivitas industri kreatif dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif. Salah satunya dengan memberikan pemahaman dan atau wawasan dalam bentuk sosialisasi dan pemberian subsidi pendapatan hak kekayaan intelektual terhadap produk dan jasa pelaku ekonomi kreatif. Sejauh ini, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi ratusan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan produk-produk yang dihasilkan pelaku usaha ekonomi kreatif akan konsisten dalam kualitas dan unggul dalam persaingan. Robiha melaporkan dari Padang. Kalau pernah meliput. Oh gitu, tapi Untuk mengatasi kemiskinan yang mereka derita, puluhan ibu yang tinggal di Kampung Suraubuluh, Bawah Asam, Kelurahan Sungai Sapi, pinggiran Kota Padang, sejak tahun 2020 lalu membentuk kelompok wanita tani yang diberi nama KWT Bawah Asam Bersatu. Salah satu program kegiatan kelompok ini adalah beternak itik. Untuk mengembangkan usaha tersebut, kelompok tani ini mendapatkan bantuan dari anggota DPRD Sumatera Barat berupa 800 ekor itik beserta kandang dan makanannya. Hanya saja pakan itik saat ini sudah berkurang drastis. Walau sebagian itik tersebut sudah mulai bertelur, namun belum cukup untuk dipakai membeli pakan ternak.
Pakan yang tersedia hanya tinggal untuk 1 bulan saja. Kendalanya sekarang ini karena kalau sudah 2 bulan makanan dikasih pemerintah. Yang kami cemaskan sekarang itik kami baru bertelur. Baru tadi mulai bertelur 26 butir. Kebetulan makanannya tinggal untuk 1 bulan lagi. Untuk kedepannya yang kami pikirkan karena itiknya banyak, ada 800 ekor. Dengan apa kami tunggu lagi nanti. Mungkin dengan telur nggak bisa mungkin. Diharapkan kelompok ini tidak hanya mengandalkan telur saja, namun juga produk turunannya, seperti telur asin, rendang telur, kue-kue dengan bahan dasar telur, dan sebagainya. Untuk itu, akan ada pelatihan membuat kuliner dengan bahan dasar telur itik untuk para anggota kelompok wanita tani bawah Asam Bersatu tersebut. Laude Johardia Anse melaporkan dari Padang.